Hai, welcome back di channel Kuma Gadget. So, kali ini gue mau ngebahas tentang Poco X3 NFC, di mana HP ini bisa dibilang sebagai mantan middle chip killer di tahun 2020. Karena saat video ini dibuat ya guys, varian Pro dari Poco X3 ini juga sudah keluar, yang tentunya mengalami peningkatan terutama di bagian chipsetnya. So, otomatis membuat harga si Poco X3 ini bisa tambah murah lagi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe buat yang belum, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. So, ini dia review Pocophone X3 NFC. Buat kalian yang belum sempat nonton video unboxingnya, kalian bisa klik link di atas untuk melihat impresi pertama serta apa saja yang akan kalian dapatkan di paket pembeliannya. Untuk review kali ini gue tidak akan membahas terlalu dalam dan lengkap banget ya mengenai spesifikasi dari si Pocophone X3 ini. Jadi video kali ini lebih ke user experience. Karena seperti yang kita ketahui, Poco X3 ini punya banyak banget fitur-fitur keren, dimana memang di harga 3 jutaan pada saat awal launchingnya, kalian bisa dapatkan fitur yang terbilang komplit dan jarang ditemui di HP range harga 3 jutaan. Oke, pertama untuk material bodinya. Pocophone X3 NFC ini memakai bahan plastik di bagian belakangnya, serta dikombinasikan dengan aluminium frame untuk bagian sisinya. Lanjut, kita akan menemukan desain kamera belakang yang berbentuk setengah lingkaran, agak menonjol, yang di dalamnya terdapat 4 buah lensa. Di antaranya ada lensa wide, ultra wide, makro, serta lens depth untuk portrait, serta terdapat 2 LED flashlight. Di sekitar lensanya terdapat tulisan kecil 64 megapiksel AI super kamera serta desain by Poco. Di bagian bawah terdapat tulisan Poco besar yang jika terkena cahaya akan memantulkan efek seperti stiker hologram. Adanya garis stripping makin mempertegas desain bodinya, dan menurutku desain ini sangat oke dan keren. Namun sayangnya sidik jari akan mudah berbekas di bodi belakangnya jika kalian tidak memakaikannya case. Walau sekilas tidak nampak jika tidak terkena pantulan cahaya, untungnya case bening bisa kalian dapatkan saat pembeliannya secara cuma-cuma. Di bagian sisi sebelah kanan terdapat volume rocker serta tombol power yang menyatu dengan sensor fingerprintnya, yang dimana sangat responsif sekali saat dipakai untuk mengunlocknya. Di bagian atas kita akan menemukan infrared blaster, secondary mic, dan tentunya ada lubang speaker, di mana HP ini speakernya sudah stereo, serta tidak ketinggalan juga ada LED notifikasi kecil berwarna putih di dekat grill speakernya. Kamera selfie-nya berbentuk punch hole dan mempunyai resolusi 20 megapiksel serta terletak di tengah. Hal yang aku suka, jadi desain punch hole ini bisa memaksimalkan poni dari si Poco X3 ini. Kalian juga bisa men-settingnya jika dirasa ingin menggunakan poni atau enggak di menu settingannya. Dan di bagian kiri ada port SIM card yang bertipe hybrid. Buat kalian yang mau memilih konfigurasi 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 untuk memori eksternal. Oke, lanjut ke bagian bawahnya, kita akan menjumpai grill speaker, port USB Type-C, dan audio jack 3,5 mm. Yang tentunya ini kabar yang bagus buat kalian yang masih setia menggunakan headset kabel. Serta tidak lupa juga sertifikasi IP53 sudah available, dimana artinya smartphone ini sudah tahan percikan air serta debu. Feel saat digenggam dengan satu tangan ya masih enak-enak saja. Cuman tentunya kalian harus ekstra hati-hati, karena ukuran ini HP sudah di atas 6 inch. Jadi mungkin buat kalian yang sudah terbiasa dengan tipe smartphone yang compact, bisa menjadi salah satu pertimbangan lagi untuk membeli smartphone ini. Overall desain dari si Pocophone X3 NFC ini menurutku cukup keren.
Apalagi desain kamera belakangnya yang terlihat sangat mencolok dan terkesan beda dari smartphone kebanyakan. Gimana menurut kalian? Tulis ya pendapat kalian di kolom komen. Berikutnya kita akan ngomongin mengenai fitur dan displaynya di Poco X3 NFC ini. Speaker stereo tentu menjadi nilai jual tersendiri untuk HP di kelas harga 3 juta ini. Untuk keluaran suaranya sendiri bisa kalian dengar lumayan keras dan cukup oke. Tidak hanya di situ, dukungan layar yang luas berukuran 6,67 inch bertipe IPS LCD dan sudah mempunyai resolusi Full HD+, makin menambah kesan bahwa ini adalah HP yang memang menjadi Mintelsip killer. Dan bagusnya lagi, layarnya sudah mendukung refresh rate sampai 120 Hz serta sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau dipakai bermain game atau scroll media sosial, tentunya menawarkan sensasi perpindahan aplikasi yang halus tanpa adanya lag yang mengganggu. Untuk layar sendiri bisa kalian setting di bagian settingan displaynya, sehingga jika kalian memilih memakai setelan secara default atau 60 Hz, konsumsi baterainya bisa tambah awet. Fitur berikutnya yang sangat kepake buat kalian yang cashless dan tinggal tap and pay tentu saja NFC. Jadi HP ini sudah dilengkapi dengan fitur NFC ya guys. So sudah sangat multifungsi sekali. Jadi gimana menurut kalian? Apakah fitur NFC di HP ini cukup membantu? Lanjut ke OS-nya, tentu sudah yang paling terupdate. Android 10 serta MIUI 12 yang dimana pastinya dalam beberapa tahun ke depan akan menerima updatean yang terbaru, jadi nggak perlu aku jelaskan lagi ya. Fitur-fitur apa saja yang ada di MIUI 12 seperti dark mode, tampilan icon yang baru serta floating window yang merupakan beberapa fitur yang bisa kalian nikmati di MIUI 12. Oke, sekarang kita beralih ke bagian chipsetnya. Pilihan chipset di HP ini adalah Snapdragon 732G serta tersedia dua varian RAM 6 atau 8GB. Dan juga Poco sangat jeli sekali dalam membaca apa yang menjadi kesukaan user di Plus 62 ini. Harga yang murah serta performa yang kencang sudah pasti hal yang wajib. Nah, buat kalian yang memang mendambakan sebuah smartphone kencang dan murah, ini bisa menjadi jawabannya. Apalagi buat yang suka bermain game di smartphone. Di settingan grafis tertinggi pun HP ini tanpa kesulitan menjalankan game. Ukuran chipset 8 nanometernya sangat susah untuk dikatakan panas. Jika kalian pakai selama bermain game, hangat sih ada, tetapi belum level panas seperti HP-HP kategori potato ya guys. Hal ini sangat wajar karena HP ini juga dilengkapi dengan teknologi liquid cooling yang mampu meredam panas yang dihasilkan chipsetnya jika dipakai bermain game selama berjam-jam. Untuk pengukuran skor Antutunya sendiri tembus di 284 ribuan dan bagusnya lagi kapasitas baterainya tergolong besar di 5160 mAh. Ditambah lagi HP ini dibekali teknologi fast charging 33 watt dengan charger bawaan yang ada di paket pembeliannya, makin menambah daya tarik si Poco X3 NFC ini. Oh ya, ada satu fitur yang menurutku cukup menarik, yaitu Game Turbo guys. Jadi fitur ini bisa kalian aktifkan secara otomatis, di mana fungsinya selain bisa menambah pengalaman bermain game menjadi lebih baik, seperti membersihkan cache atau aplikasi saat tidak dipakai, kalian juga bisa merecord game kalian, mengambil screenshot, cache ke TV yang mendukung serta menonaktifkan segala notifikasi yang masuk. Jadi sehingga saat bermain game kalian sama sekali tidak akan merasa terganggu, dan menurutku fitur ini cukup keren. Diklaim baterainya mampu terisi 63% selama 30 menit. Aku sendiri sering kelupaan juga saat mengisi baterainya, karena ditinggal bentar nggak sampai sejam sudah 100% terisi. Jadi sangat cepat dan kedepannya menurutku akan menjadi standar kemampuan fast charging dari sebuah smartphone. Nah, untuk kemampuan kameranya sendiri setelah beberapa bulan pemakaian, ada yang memang suka dengan kamera bawaannya, ada juga yang langsung menjajal dengan mode Gcam, yang dimana secara default hasil foto dari kameranya sudah sangat bagus menurutku.
Detailnya tajam, saturasinya juga cakep, serta kontras yang masih terjaga. Terlebih, fitur-fitur yang ditawarkan juga sangat komplit. Mode manualnya ada, lalu bisa foto makro, mode portrait yang menghasilkan foto bokeh juga ada, lensa ultrawide juga ada, belum lagi fitur tambahan seperti night mode, long exposure, serta mode clone yang buat hasil fotomu jadi makin kreatif. Oke, mungkin beberapa sampel foto ini bisa sedikit memberi gambaran fitur-fitur kamera yang ada di Pocophone X3 NFC ini. Untuk kemampuan videonya, HP ini mampu merekam maksimal di 4K 30 frame per second, dimana juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi sehingga videomu nggak gampang goyang atau shaking saat melakukan perekaman. Fitur lain yang mungkin bisa bikin kamu makin kreatif lagi yaitu adanya fitur vlog, dimana sudah ada efek built-in sesuai seleramu dan favoritku yaitu dual video, dimana selain bisa merekam lewat kamera depan belakang secara bersamaan. Nah, ini beberapa sampel yang sempat aku ambil menggunakan fitur yang aku sebutkan tadi. Oke, gimana kualitas perekaman video dari si Poco X3 NFC ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Itu dia pengalamanku menggunakan smartphone Poco X3 ini. Namun ada beberapa hal yang mungkin agak mengganggu yang aku temukan saat memakai si Pocophone X3 ini. Nah, yang pertama ini nggak mengherankan lagi sih jika ada bloatware atau iklan bawaan yang ada di HP ini, walaupun kita bisa men-setting supaya tidak muncul. Namun hal ini hanya bersifat sementara kecuali kalian root HP-nya. Tetapi hal ini untuk user yang awam akan terkesan cukup ribet. Lanjut, hal berikutnya yang kurang aku suka, jadi jika kalian lihat di menu settingan lalu about phone dan memilih storage, di sini bisa kalian lihat order ini memakan space penyimpanan sampai 9 GB kira-kira. Dan itu nggak bisa kita hapus, jadi lumayan juga menurutku memakan internal memorinya. But overall si HP ini lebih banyak bagusnya. Memang bisa aku bilang price for value ya. Jadi dengan harga bahkan di bawah 3 juta untuk varian RAM 6 GB nya, kalian bisa mendapatkan seabrek fitur serta performa kencang yang aku sebutkan tadi. Oke, mungkin segitu saja user experience-ku memakai si Poco X3 NFC ini. Nah, buat yang bertanya bang, apakah perlu upgrade ke versi yang Pro? Tentu ini tergantung lagi dari dana kalian. Jika memang kalian belum membeli si Poco X3 NFC serta dana kalian ada, ya memang bagusnya ambil yang versi Pro-nya sekalian. Karena kalian akan mendapatkan performa chipset Snapdragon 860 yang tentunya lebih kencang lagi. Tetapi jika kalian mencari HP budget di bawah harga 3 juta, Poco X3 NFC ini bisa menjadi pilihanmu. Anyway, thanks buat yang sudah nonton sampai habis. Sekali lagi, subscribe buat yang belum ya. Like jika kalian suka, serta share ke teman-teman yang lain yang memerlukan infonya. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Stay safe and have a nice day.